Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan crypto updates. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang bahwa sekarang kita ini lagi di momen krusial, momen penting juga gitu ya. Nanti kita lihat di analisa teknikalnya aja. Tapi sebelum itu kita lihat dulu crypto market updates. Lalu ada beberapa chart yang akan saya kasih lihat ke kalian juga yang penting gitu ya. Oke, kita akan mulai dulu untuk hari ini. The global crypto market cap. Jadi nanti kita juga akan membahas market capnya sendiri. Jadi kita tahu dulu sekarang kita tuh di sekitar 1,95 triliun dolar gitu ya, naik sekitar 4,3%. Nah, untuk yang naiknya sendiri kita lihat yang paling drive banyak banget ini kenaikannya itu adalah Cardano ya. Naiknya memang cepat karena juga mungkin karena smart contract sih kalau menurut saya. Ini ada efek dengan dia mau rilis smart contract-nya juga. Bitcoin, Ethereum di sekitar 4-5%, 4,7 dan 4,8%. XRP naik juga. Coba kita langsung aja ke 24 hour volume. Ini untuk top 100 aja gitu ya. Jadi kalau misalnya top yang 200 sampai 10.000, karena memang kripto ini banyak banget. Ini sampai 11.240 kripto gitu ya. Jadi ini yang hanya di feature ini untuk top 100 aja. Jadi memang udah paling topnya lah, paling atas seperti itu ya. Ada The Graph, GRT juga bagus, dan lain-lain. Kalian bisa lihat juga XDC, Sushi, Chili's, Maker, dan lain-lainnya. Apakah ada yang ini juga aksi lagi koreksi juga sekarang di sekitar 69 sampai 70 dolar gitu ya aksi rata-rata, tapi hijau sih karena kita lihat dulu, kita bisa lihat sendiri ini yang 0,03% kebanyakan stablecoin juga, TUSD, BUSD, USDT, Tether, USD Coin, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kita masuk juga ke dalam Fear and Greed Index. Nah, Fear and Greed Index-nya untuk hari ini 70 juga. Jadi benar-benar kalau kita lihat zoom di bawah ini, kalian bisa lihat nih historinya. Kita bisa lihat bahwa selama 3 hari berturut-turut kita tuh di 70. Sebenarnya memang saya lihat di komen juga ada yang bilang bahwa ya lebih baik memang Fear and Greed Index-nya ini turun gitu ya. Kalau misalnya turun berarti menandakan kita serok. Sebenarnya seperti itu. Tapi ya kalau lihat seperti ini, karena kemarin juga sebenarnya kita sudah ada koreksi, tapi koreksinya minor correction banget sih gitu ya. Jadi memang hanya sedikit aja correctionnya, nanti kita bahas juga di dalam analisa teknikalnya. Nah, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke dalam beberapa indikator. Yang pertama saya mau kasih lihat ke kalian ini. Ini adalah salah satu graph dari si Raoul Pal. Ini adalah perbandingan antara Bitcoin, bukan Bitcoin, tapi cryptocurrency dan juga internet gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini, cryptocurrency ini disamakan sama beberapa expert juga, hampir sama dengan internet gitu ya, cryptocurrency dan internet. Kita lihat yang warna putih ini sebenarnya internet. Jadi dari 992, di mana orang-orang nggak ada yang percaya dengan internet sendiri gitu ya. Lalu lama-kelamaan sampai sekarang, kalau misalnya kalian sekarang nggak pakai internet, nggak mungkin kan. Jadi ini hal yang sama juga dengan cryptocurrency, di mana mungkin sekarang ini banyak orang yang nggak begitu suka dengan cryptocurrency, nggak mau belajar dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat nanti 10-15 tahun ke depan, hampir mungkin semua nanti transaksi dan lain-lain akan menggunakan blockchain, akan menggunakan cryptocurrency. Jadi orang-orang akan dipaksakan juga hampir sama dengan internet. Dan ini adalah salah satu proyeksinya juga. Jadi proyeksinya di sini dia bilang bahwa sekitar di tahun 2024 atau 2023 di sini cryptocurrency ini total crypto users, jadi yang orang yang memakai users ini akan mencapai 1 billion crypto users atau sekitar 1 miliar gitu ya. Jadi sangat-sangat lumayan juga gitu ya. Di tahun ya 3 tahun lagi lah seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja apakah benar, karena ini menurut projectionnya sebenarnya, dengan average growth-nya ini 33% average growth rate dan lain-lain, dengan log scale juga. Seperti itu intinya. Lalu kita juga bisa melihat dari grafik Willy Woo, ini adalah Bitcoin supply distribution by participants. Jadi ini dia bagi nih. Jadi kita tahu supply Bitcoin itu sekitar 21 juta gitu ya, dan ini dibagi ke beberapa wallet. Jadi di sini dia bilang bahwa sebenarnya the Bitcoin distribution keeps getting better, artinya menjadi lebih baik lagi. Whale atau paus yang besar gitu ya. Whale itu apa sih yang bisa dikatakan paus gitu? Mereka mempunyai 1000 plus Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin 900 juta, kalian kali 1000 aja seperti itu ya. Jadi 1000 plus Bitcoin, mungkin bisa 2000, bisa 3000. Itu whale. Nah, sekarang kalau bisa dilihat 37% ini di hold sama middle class, kelas tengah. Itu sekitar hold sekitar 10 sampai 1000 Bitcoin gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya harga Bitcoin naik, yang maksudnya yang wealth, jadi orang-orang yang kaya itu ya mereka juga bertambah kaya, tapi kalau kita di sini lebih banyak yang di middle class gitu ya. Intinya apa? Jadi wealth distributionnya itu lebih bagus lagi. Jadi lebih bagus wealth-nya ini menurun ke bawah, tapi yang middle class-nya naik seperti itu. Dan ini minus itu adalah orang-orang yang mempunyai lebih kecil dari 10 Bitcoin gitu ya.
Domino's itu juga naik seperti itu. Artinya dengan begitu kita punya distribusi lebih bagus lagi, dan kalau Bitcoin naik kita juga diuntungkan lah, bukan orang kaya yang bertambah kaya, istilahnya seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu chart juga yang bisa kita lihat. Lalu satu chart lagi itu sebenarnya ini menyangkut dengan exchanges. Jadi ini adalah exchange web traffic. Jadi ini untuk website aja di crypto exchange di bulan Juli 2021. Kita tahu di bulan Juli ini crypto market bisa dibilang ya cukup merah, cukup bearish, makanya kita bisa lihat differencesnya. Orang-orang ini lebih nggak mau lihat portfolio mungkin. Salah satunya kita bisa lihat ada Indodax, ada Binance, ada Coinbase. Kalian bisa lihat juga PancakeSwap, Uniswap. Ini adalah top-top exchange di dunia gitu ya. Dan ini salah satunya yang lucu ini, difference-nya ini yang minus paling banyak itu sebenarnya Indodax. Mungkin banyak orang Indo yang nyangkut juga sepertinya, minus 36% gitu ya. Orang mungkin nggak mau buka. Tapi sebenarnya ini ya bisa dibilang banyak yang bilang juga di komen ini nggak begitu valid. Karena kan ini web traffic doang, belum dihitung dengan mobile apps. Karena banyak yang menggunakan aplikasi juga kan seperti itu. Nah, itu beberapa chart yang kita bisa lihat. Kita masuk dulu ke dalam Bitcoin dominance. Nah, ini Bitcoin dominance yang seperti yang saya bilang juga. Kalau untuk plan saya mungkin dalam minggu ini atau mungkin minggu depan, hopefully kita bisa retest ini nih di level 44%. Artinya kalau seperti ini, altcoin performing better than Bitcoin. Intinya itu aja. Jadi Bitcoin mungkin relatif sideways atau naiknya sedikit, tapi altcoin naiknya lebih banyak daripada dibandingkan dengan Bitcoin. Kenapa di sini? Karena ini sudah dijelaskan juga, ini banyak supportnya dan resistennya di level sini. Jadi saya rasa mungkin kalau kita udah hit ini, mungkin kita akan mengalami pullback sedikit. Jadi artinya kita agak naik sedikit, mungkin Bitcoin agak dominasinya lebih kuat lagi sebelum kita turun lagi ke bawah. Seperti itulah intinya. Nah, itu untuk Bitcoin dominance. Kita masuk ke Bitcoin USDT. Langsung aja, apa sih momen krusialnya itu ya? Apa sih momen yang penting? Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini Bitcoin sebenarnya, mungkin kita lihat di time frame weekly aja ya, jangan di time frame daily. Jadi ini kalau kita lihat di time frame weekly, seperti ini. Kalian tarik garis Fibonacci dari yang paling atas, all time high-nya dia, yaitu sekitar 64.800-an kalau tidak salah, sama ke paling bawahnya gitu ya, di sekitar 28.000. Nah, dari sini kalian bisa tarik garis Fibonacci seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat apa? Harga Bitcoin ini terpantul di level 0,5. Fibonacci 0,5 gitu ya. Dan kalau kalian tahu 0,5 ini krusial juga. Kita sering bahas 0,5 dan 0,618 gitu ya. Dan 0,5 khususnya 0,5 ini kalau kalian tahu ini sebenarnya bisa terbentuk dead cat bounce, di mana price react to news and swiftly move along trend. Kita bisa lihat dengan price-nya di atas ini turun ke bawah seperti ini, lalu naik ke atas lagi, dan kita sepertinya lagi di level ini nih. Makanya banyak orang yang bilang kita level ini, banyak orang yang bilang wah ini bull trap karena kita akan turun lagi ke bawah. Seperti itu. Panik nggak? Nah, karena ini memang cukup seram juga ya, karena ini plus benar-benar di 0,5 juga gitu ya. Dan ini hampir sama dengan di market cycle juga yang pernah kita bahas, bahwa dimana kita lagi mau masuk ke dalam lower high. Jadi mungkin ini bisa menjadi lower high kita kalau misalnya benar-benar kita turun lagi. Tapi ini kan ya bisa dibilang bikin panik juga dan lain-lain. Nah, nanti saya kasih lihat penjelasannya kenapa menurut saya tetap optimis juga, dan menurut saya ini belum tentu terjadi. Jadi kayak kalau menurut saya kemungkinan ini terjadi sebenarnya kalau sekarang harusnya kalau seperti ini ya, ini tuh 50-50. Jadi 50% dia bisa naik, 50% lagi dia ke bawah, seperti itu. Tapi kalau dengan penjelasan saya nanti, itu menjadi 30% kita bakal ke bawah, 70% kita bakal ke atas, gitu ya. Dan akan lebih bagus lagi kalau misalnya chart Bitcoin ini sudah bisa menembus 0,618-nya. Jadi kalau misalnya dia sudah menembus kedua level ini, 0,618 dan 0,5, ini akan kembali naik ke atas lagi, gitu ya. Jadi ini lebih probability dia untuk naik kembali, mengalami bull run yang fase kedua, itu akan lebih besar. Intinya seperti itu ya. Oke, kita masuk penjelasannya kenapa menurut saya tetap optimis. Kita bukan yang namanya total. Total itu apa? Total ini adalah the global crypto total market cap. Jadi yang kalau misalnya kita di awal video kita sering bahas the global crypto market cap ini adalah total yang kita suka ngomongin gitu ya. Dan kalau kita lihat dari totalnya, jadi ini seluruh total cryptocurrency market cap-nya, bukan cuma Bitcoin, bukan cuma Ethereum, tapi seluruhnya 11.000 coin ini gitu ya. Jadi ini lebih valid lagi. Dan kalau misalnya kita lihat dari totalnya sendiri, kita ini sebenarnya udah menembus 0,5. Jadi good sign dong. Jadi kita udah istilahnya sudah menembus retracement of about 50%, berarti kita sudah lewat, walaupun 0,618-nya belum lewat. Jadi kalau misalnya 0,5 lewat, 0,618 lewat, ya bakal lebih besar. Intinya ini kalau misalnya semua lewat, itu benar-benar jadi konfirmasi banget lah.
intinya gitu ya. Kalau misalnya satu nggak lewat, sepertinya kayak Bitcoin belum lewat, ini bukan berarti kita bakal turun, tapi itu akan menjadi salah satu konfirmasi aja sih kalau misalnya dia lewat atau enggak. Nah, total lewat, jadi udah cukup bagus ya, total lewat. Lalu kita lihat lagi total 2. Total 2 itu apa? Total 2 itu adalah bentar ya. Nah, total 2 ini adalah the global crypto total market cap exclude Bitcoin. Jadi nggak dengan Bitcoin gitu ya. Dan kalau misalnya di sini hanya Ethereum ke bawah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari cryptocurrency sendiri, ini Ethereum, Binance, Cardano sampai ke ranking 11.248 lah, intinya seperti itu. Yang masuk ke dalam market cap-nya sendiri. Dan ini kita lagi berpas-pasan sebenarnya di 0,5. Jadi kalau misalnya kita closing weekly candle, jadi 2 hari 10 jam lagi kita closing weekly candle di atas, berarti ini mungkin udah bisa dibilang 80% kita akan kembali lagi naik atas. Seperti itu, jadi cukup optimis lah. Jadi nggak usah panik, karena ini masih menunggu konfirmasi. Makanya saya bilang, ya ini tergantung Bitcoin-nya sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada reject pun, bukan berarti kita ke bawah. Nanti kita lihat secara short term-nya juga lah untuk Bitcoin. Nah, satu lagi yang kita bahas itu adalah Ethereum. Hampir sama juga, kita ambil Fibonacci-nya dari paling atas ke paling bawah. Jadi dari sekitar 4.000 ke 1.700. Nah, di sini kita bisa lihat lagi 0,5-nya. Karena kita mau lihat nih, apakah dead cat bounce bisa terjadi. Jadi biasanya saya lihat dari Bitcoin, Ethereum, total 2 juga. Jadi itu benar-benar, kalau misalnya keempat-empatnya break, berarti itu konfirmasi udah benar-benar confirm kita naik. Atau enggak, kalau misalnya empat-empatnya gagal, berarti mungkin kita bakal turun. Istilahnya seperti itu. Nah, kalau dari Ethereum sendiri, kita udah naik gitu ya. Kita udah naik, kita bisa lihat 0,5-nya itu di sekitar 3.000, dan sekarang kita sudah di 3.200. Oke, itu adalah momen krusialnya. Jadi kita lihat tinggal Bitcoin aja nih yang belum konfirmasi gitu ya. Nah, kita kembali ke Bitcoin, kita analisa price action untuk besok mungkin ya, atau mungkin untuk beberapa jam ke depan. Ini hampir sama sih, kalau menurut saya masih menunggu, makanya apakah dia bisa ke reject atau enggak. Karena sebenarnya ini koreksinya menurut saya belum terlalu dalam ya. Kemarin kita sudah bilang bahwa koreksi mungkin bisa sampai ke level 43 ribuan. Dan ini kemarin turun ke 43.700. Jadi sebenarnya belum turun terlalu dalam juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ke reject, let's say kita ke reject di sini, hampir sama juga dengan yang saya bilang, kita ambil Fibonacci-nya dari yang paling atas ini ke bawah. Jadi masih cukup normal kalau misalnya Bitcoin ini di level koreksi turun ke sekitar 42.000 sampai ke 43.000 gitu ya. Kalau misalnya dia reject, ini mungkin level yang bisa kita lihat gitu. Jadi kalau misalnya reject, mungkin weekend ini akhirnya kita mengalami rasa merah. Tapi kalau ternyata dia breakout, mungkin weekend kita tetap akan mengalami hijau lagi, jadi terbang lagi. Jadi tergantung lah seperti itu. Nah, intinya apa? Satu lagi yang bisa mengincrease kemungkinan kita bisa menjadi dead cat bounce, itu adalah di sini. Kalau Bitcoin turun lagi ke level 37.000, nah ini artinya kita harus hati-hati lagi gitu ya. Karena kalau misalnya dia turun dari dia punya higher low, kan di sini dia membuat higher low, dia membuat base-nya seperti itu. Tapi nantilah harusnya dalam satu hari nggak mungkin turun seperti ini juga sih kalau menurut saya. Jadi ya hopefully ya yang kita harapkan adalah dia breakout ke atas, mungkin turun sedikit, retest aja, lalu bisa naik ke atas dengan target kita sebenarnya di 48.000. Dengan beberapa chart ya, kita udah bilang dengan broadening bottom, lalu kita bilang falling wedge juga. Kalian bisa refer ke video-video sebelumnya juga tentang itu. Kita lihat juga Ethereum. Jadi kalau untuk Ethereum sendiri, lihat, ini sempat kita bahas juga bahwa dia memang benar-benar tertahan banget di dalam resistennya dia di sekitar 3.200. Jadi Bitcoin dan Ethereum ini sama-sama tertahan. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dua-duanya bisa breakout, ini benar-benar weekend ini kita cukup bisa ada potensi untuk terbang juga gitu ya. Dan kebalikannya juga, kalau misalnya dua-duanya tertahan, kita mungkin bisa mengalami koreksi yang lumayan juga. Jadi gitulah, kita tergantung, kalian bisa cek sendiri apakah Bitcoin breakout dan apakah Bitcoin malah gak berhasil gitu ya. Jadi benar-benar kita menunggu konfirmasi ini. Kalau misalnya kalian takut, wah dia bisa breakout, ya kalian beli aja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya tetap aja jangan all in, tetap melakukan risk management dan tergantung profil resiko kalian. Nah itu aja sih video untuk hari ini. Semoga kalian suka momen krusial untuk Bitcoin dan market crypto sebenarnya. Jadi kalian mendapat hal baru. Dan thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.